Oke, selamat siang teman-teman semuanya yang sudah ikut di HSE Meeting hari ini. Salam kenal ya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya gitu ya. Saya Ismetika dari Departemen HSE. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan PHBS ya di tempat kerja. Jadi PHBS ini mungkin karena kan semua sudah sering mendengar ya istilah PHBS terkait dengan bagaimana kita melakukan atau melaksanakan perilaku ya di kehidupan sehari-hari dengan bersih dan sehat seperti itu. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke materinya. Di sini ada beberapa slide ya. Jadi di sini untuk HSE Meeting hari Oke, sorry ke mute. Jadi kita sama-sama melihat nih ya teman-teman apa saja sih perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita terapin di lingkungan kerja kita gitu ya sesuai dengan beberapa indikator yang boleh ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan juga seperti itu. Nah, jadi untuk slide pertama di PHBS di tempat kerja ini kita bisa lihat adalah tujuannya ya. Boleh di next slide Mbak Silvira. Sudah? Oh, udah. Oke, sudah di next ya sama Mbak Silvira. Jadi di slide pertama ini kita mau melihat dulu ya, apa sih sebetulnya tujuan dari kita menerapkan PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kenapa sih ini jadi suatu hal yang penting gitu harus kita terapin di tempat kerja? Ya, kenapa di rumah aja tuh nggak cukup gitu kita menerapkan PHBS ini? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Ya, intinya seperti itu. Jadi kita mau melihat gitu ya, apa sih sebetulnya perilaku hidup sehat dan bersih yang bisa kita terapi di tempat kerja. Kemudian menurunkan angka absensi tenaga kerja. Nah, nanti diharapkan dengan kita menerapkan PHBS ini, kita bisa menurunkan angka absensi atau ketidakhadiran tenaga kerja yang mungkin diakibatkan oleh sakit gitu ya, sakit yang mungkin bisa bersumber dari kita tidak menerapkan PHBS ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan angka penyakit akibat kerja. Nah, jadi di sini harapan kita atau tujuan kita adalah kita menurunkan nih angka penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh pekerjaan yang kita lakukan selama kita di kantor atau di tempat kerja. Kemudian yang keempat tujuannya juga adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman. Nah, jadi dengan penerapan PHBS ini ternyata kita juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang jadi sehat seperti itu. Kemudian juga bisa mendukung pekerjaan dengan baik ya. Jadi dalam kondisi lingkungan kerja yang sehat dan aman tentunya kan pekerjaan kita atau situasi kerja kita juga akan mendukung gitu selama kita bekerja. Kemudian yang kelima adalah membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Nah, jadi dengan kita tahu apa aja perilaku-perilaku yang berhubungan dengan hidup bersih dan sehat ini, nah diharapkan gaya kerja kita, kemudian gaya hidup kita sehari-hari ini bisa membantu kita untuk menuju kondisi yang tetap sehat. Kemudian memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, ini juga harapannya kita bisa memberikan dampak yang positif ya setelah kita melakukan praktik-praktik perilaku hidup sehat, bersih dan sehat di tempat kerja. Nah, itu tadi tujuan-tujuannya. Jadi setelah kita tahu tujuannya, harapannya ke depannya kita bisa sama-sama menerapkan ya PHBS ini di tempat kerja kita masing-masing tentunya. Next, Mbak Silvira. Oke. Di slide kedua di sini kita melihat ada beberapa gambar ya. Beberapa gambar ini adalah kondisi-kondisi yang mencerminkan kondisi real di suatu area di perkantoran seperti itu ya. Nah, ini seperti misalkan di toilet. Oke, gambar pertama dulu deh. Gambar pertama ini adalah penampakan di kulkas ya, kulkas yang digunakan bersama nih di kantor. Nah, ini kondisinya kan kotor ya,
ada tumpahan makanan, minuman, nah ini tidak langsung dibersihkan seperti itu. Nah ini merupakan salah satu perilaku yang bertentangan nih dengan perilaku hidup sehat dan bersih di tempat kerja. Ya, jadi sebisa mungkin ya ketika kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, mudah-mudahan nanti setelah adanya materi PHBS ini bisa kita hindari ya. Kemudian juga untuk yang kedua, gambar kedua ini adalah tempat sampah. Nah, ini tempat sampah seperti ini kondisinya. Dan ini juga merupakan kondisi yang bertentangan nih dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ya. Nah, diharapkan juga ini nanti tidak akan terjadi lagi ketika kita sudah melihat nanti bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kemudian yang gambar ketiga ini juga ya, ini di fasilitas toilet gitu ya, terdapat foto-foto gambar seperti ini, ke kondisi seperti ini. Nah, ini juga bertentangan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Ya, jadi kita sama-sama tahu bahwa fasilitas yang kita gunakan di perkantoran ini tentunya milik bersama, kemudian kita harus juga menjaga bersama untuk kebersihan dan keamanan kondisi lingkungan serta peralatan. Oke, kita lanjut ke indikator PHBS di tempat kerja. Untuk indikator di sini ada sebetulnya ada 9 indikator, namun ada satu indikator yang dianggap penting, jadi boleh ditambahkan ya terkait dengan alat pelindung diri nanti di yang terakhir. Nah, di 10 indikator ini kita akan membahas satu persatu ya rekan-rekan semuanya, jadi kita nanti akan lihat satu-satu bagaimana perilakunya gitu, atau praktek langsungnya seperti apa nih di tempat kerja untuk PHBS ini. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik atau styrofoam. Nah, ini merupakan salah satu indikator PHBS juga ya, rekan-rekan semuanya, di mana kita diharapkan selama berada di tempat kerja itu bisa mengontrol nih penggunaan plastik dan styrofoam. Pertama, gunakan tas belanja atau alat makan pribadi. Nah, ini salah satu upaya nih untuk memastikan bahwa kita itu mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Jadi kalau misalkan kita ke Alfamart atau Indomart gitu ya, ke minimarket kita mau belanja, nah usahakan kita menggunakan tas belanja. Kemudian kalau kita mau membeli makanan atau minuman pun yang nantinya harus dibungkus menggunakan kemasan plastik atau styrofoam, ya sebisa mungkin kita bawa sendiri tuh alat makan pribadinya ya, supaya kita bisa mengurangi penggunaan plastik ini. Kemudian yang kedua, upaya kita juga bisa dengan tidak menggunakan sedotan plastik. Nah, saat ini kalau kita pergi ke restoran-restoran ya sudah diterapkan nih ya, teman-teman. Jadi untuk penggunaan sedotan itu sudah tidak diperkenankan lagi fasilitas tempat makan. Kemudian kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik dengan cara mengurangi konsumsi kopi dan minuman kemasan. Nah, ini juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya. Biasanya kita di perkantoran ini sering ya pengen cari minuman nih, kopi ataupun mungkin minuman manis lainnya gitu ya, yang bentuk kemasan. Nah, mungkin bisa kita kurangi nih konsumsinya. Selain baik untuk kesehatan juga, nah ini juga bisa mendukung adanya gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik atau styrofoam di tempat kerja. Kemudian mengelola sampah plastik dengan baik. Nah, mengelola sampah plastik dengan baik ini tentunya ya nanti ini akan masuk ke daur ulang plastik gitu ya. Jadi mungkin upaya kita yang bisa kita lakukan di kantor adalah memisahkan ya sampah plastik atau sampah organik dan non-organik saat di tempat kerja ya, pada saat kita akan membuang sampah seperti itu. Oke, selanjutnya slide ke yang kedua ya untuk indikator PHBS. Di sini adalah memanfaatkan kertas bekas. Nah, teman-teman bisa melihat ya, jadi memanfaatkan kertas bekas ini juga termasuk perilaku hidup bersih dan sehat nih di area kerja. Nah, di mana kita kan sehari-hari selalu ya menggunakan kertas
di setiap departemen pasti membutuhkan penggunaan kertas seperti itu. Nah, di mana nanti kadang-kadang tuh ada penggunaan kertas ini yang ternyata salah ngeprint atau mungkin kurang tepat ngeprintnya seperti itu. Nah, jadilah menghasilkan kertas bekas. Nah, ternyata kertas bekas ini kan semuanya bisa kita gunakan untuk kebutuhan kerja kembali gitu. Jadi jangan langsung dibuang gitu ya kalau misalkan kita ada kertas bekas. Nah, pertama di sini kita bisa menggunakan kertas bekas itu untuk kebutuhan kerja ya. Misalkan kertas bekas itu bisa digunakan lagi halaman baliknya gitu ya untuk ngeprint sesuatu hal yang bisa digunakan secara internal, dan itu masih diperbolehkan menggunakan kertas bekas gitu ya. Jadi mungkin dokumen-dokumen yang sekiranya bisa lah menggunakan kertas bekas, nah itu silakan penggunaan kertas bekas. Kemudian memanfaatkan menjadi buku catatan atau sketchbook. Jadi kertas bekas ini ternyata rekan-rekan semuanya bisa kita manfaatkan atau kita gunakan menjadi buku catatan ya. Mungkin ada catatan-catatan penting ya sebelum kita uraikan lebih lanjut seperti itu dalam pekerjaan. Nah, ini bisa menggunakan buku catatan terlebih dahulu dari kertas-kertas bekas yang kita hasilkan. Kemudian sketchbook juga ya, silahkan jika ada konsep-konsep yang mau dibuat gitu sebelum difinalkan dari kertas bekas ini gitu. Kemudian ternyata kertas bekas ini juga bisa kita manfaatkan sebagai alas ya. Jadi mungkin kita ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu bisa mengotori ruangan. Ya misalkan contohnya di sini saya beri contoh misalkan ngecat gitu ya, atau mungkin melukis atau menggunakan cairan-cairan tertentu yang bisa mengakibatkan kotoran atau menghasilkan kotoran di area kerja kita gitu. Nah, itu bisa dilapisi dengan menggunakan kertas bekas ya, diberi alas itu sehingga ruangan kerja kita tetap bersih gitu ya. Nah, silakan digunakan untuk kertas bekas, dimanfaatkan untuk hal-hal ini gitu. Mungkin ada lagi yang lain untuk memanfaatkan kertas bekas, nanti silahkan dieksplor lagi ya. Jadi ternyata memang kertas bekas ini tuh banyak banget gitu fungsinya, bisa dipakai lagi sebelum kita benar-benar musnahkan atau singkirkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya indikator yang ketiga yaitu adalah mematikan komputer dan peralatan listrik juga jika sudah tidak digunakan. Nah, jadi ini sangat terlihat banget nih ya dengan perkantoran kita nih, apalagi teman-teman yang memang kan setiap hari menggunakan laptop, komputer PC, kemudian handphone, dan peralatan-peralatan listrik lain yang disediakan oleh perusahaan ya. Nah, di sini yang pertama untuk komputer atau laptop, nah ini disampaikan ya bahwa ketika memang tidak digunakan, ini sebaiknya di komputer tersebut atau laptop itu tuh dimatikan ya, jangan sampai lupa mematikan. Kemudian juga kalau misalkan charger listrik atau charger baterai dari laptop atau komputer tersebut sudah penuh ya, atau sudah selesai gitu di charge, biasanya laptop ya. Nah ini tolong segera cabut dan listriknya ya, atau dilepas chargernya gitu. Jadi jangan dibiarkan terus menerus ya. Ini salah satu upaya kita untuk memastikan kita sudah aman dari sisi peralatan listrik ya, dan juga hemat energi juga seperti itu. Kemudian cabut charger HP saat sudah selesai digunakan. Nah, untuk charger HP juga ini setiap hari ya kita gunakan nih di kantor-kantor tuh pasti teman-teman nih ngecas handphone gitu ya di kantor. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan adalah cabut charger HP saat sudah selesai digunakan. Jadi kalau sudah penuh ya dicabut dengan baik, kemudian disimpan kembali dengan rapi. Kemudian untuk peralatan-peralatan lain seperti misalkan penggunaan microwave, kemudian penggunaan kulkas, ya, atau peralatan listrik lain nih yang disediakan oleh perusahaan, ini kita harus bijak ya saat penggunaannya. Jadi mungkin menggunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk menghemat ya energi yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya
kita di indikator keempat terkait dengan sampah ya. Nah, ini sampah tadi kita sudah lihat contoh-contohnya di atas ya. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan beberapa foto yang mengcapture kondisi kantor gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa kita harus meletakkan sampah pada tempatnya. Nah, tentunya kita harus memperhatikan dua hal ya, yaitu tempat sampahnya diberi label atau simbol apa, kemudian juga kita harus perhatikan jenis limbah atau sampah yang kita buang itu jenisnya apa. Nah, ini sangat penting ya untuk memisahkan sampah, kemudian juga untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal ya, terutama kalau misalkan dia terkait dengan sampah infeksius itu tidak ada penularan penyakit ya, jadi harusnya bisa aman gitu dengan penerapan peletakan sampah pada tempatnya ini. Nah, jadi seperti gambar yang pertama nih, rekan-rekan kita lihat, masukkan limbah infeksius ke dalam tempat sampah berlabel infeksius. Jadi untuk teman-teman yang di klinik atau yang bekerja di fasilitas kesehatan ya di Medica Plaza, nah ini tentunya sangat berhubungan sekali. Jadi nanti tolong pastikan bahwa limbah-limbah infeksius ya itu sudah dipastikan terpisah dengan limbah lainnya, dan memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk infeksius. Dia harus di tempat yang di kantong plastik kuning, kemudian berlabel infeksius, kemudian nanti cara mengikatnya juga tersendiri gitu ya, ada caranya, dan nanti pengangkutannya pun dia akan berbeda, dan pengolahannya pun nanti akan berbeda dengan limbah lainnya. Jadi ini memang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai limbah infeksius nih masuk ke limbah yang domestik ya, atau limbah yang rumah tangga gitu. Nah, nanti sangat berbahaya karena penanganannya nanti akan berbeda nih kalau untuk infeksius. Kemudian di gambar kedua ada pisahkan limbah domestik organik dan anorganik. Ya, jadi di tim Medica Plaza ini kan sudah ada ya tempat sampah organik dan anorganik. Jadi nanti di depan pantry itu ada tuh, saya lihat tempat sampah organik dan anorganik. Jadi nanti dipisahkan ya antara limbah domestik ini, mana yang plastik, mana yang non plastik gitu, sehingga nanti pada saat daur ulang itu bisa dengan mudah dilakukan pemilahannya. Kemudian lanjut ke indikator kelima ya. Nah, di sini meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi ke kantor atau memaksimalkan penumpang dalam satu mobil. Halo. Oke. Lanjut ya, sudah terdengar suara saya. Nah, di sini yang kelima adalah meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi ke kantor atau memaksimalkan penumpang dalam satu mobil. Nah, ini yang bisa kita lakukan apa nih? Misalkan pada saat kita berangkat atau pulang kerja nih teman-teman, kita bisa menggunakan kendaraan secara efisien. Ya, kalau bisa kita menggunakan kendaraan umum aja atau transportasi umum, itu akan lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan menggunakan kendaraan pribadi, ya mungkin satu mobil itu bisa dimaksimalkan ya penggunaannya. Misalkan kalau nanti ada rumahnya dekat gitu bareng, ya itu silahkan ya, itu pilihan. Tapi intinya sih apa ya? Oh, udah? Oke. Jadi menggunakan kendaraan secara efisien ini tentunya untuk memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu mobilnya. Nah, ini yang paling direkomendasikan adalah kita menggunakan kendaraan umum ya. Nah, ini silahkan teman-teman gitu ya, silahkan menggunakan kendaraan umum yang sudah tersedia. Sudah hilang lagi suara saya atau sudah terdengar? Lanjut ya, nomor 6, tidak merokok. Nah, untuk merokok ini mungkin di sesi HSC meeting bulan lalu ya sudah dibahas terkait dengan bahaya-bahaya merokok secara lebih spesifik. Nah, di sini saya mungkin mengingatkan saja, sekedar mengingatkan ya, bahwa di
tempat kerja, ya ada salah satu perilaku hidup bersih dan sehat ini, salah satunya adalah tidak merokok. Nah, di Medica Plaza sendiri kita sudah punya kebijakan juga ya untuk larangan merokok bagi karyawan dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya yang sudah ditetapkan di SK dari HCBS. Nah, di sini sedikit mengulang aja dari yang sesi HSE meeting bulan lalu. Apa sih akibat dari kita merokok gitu ya, yang berpotensi kita terkena apa gitu ya ketika kita mengkonsumsi rokok. Nah, di sini penyakit paru-paru kronis ya, kemudian merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, kemudian menyebabkan stroke dan serangan jantung, bisa juga tulang mudah patah, gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak, kemudian menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran jika itu pada wanita, dan menyebabkan kerontokan rambut. Nah, ini adalah beberapa efek ya yang bisa terjadi ketika kita merokok. Mungkin ini menjadi salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, beraktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari. Ya, jadi dalam tempat kerja ini juga kita masih diinformasikan atau diharapkan ya bisa melakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit sehari walaupun kita sibuk bekerja ya. Jadi yang pertama caranya bisa dengan bangun lebih awal. Gitu ya. Dengan bangun lebih awal kita bisa memaksimalkan waktu atau mengatur waktu lebih lagi. Kita mungkin lebih awal sampai ke kantor kemudian melakukan aktivitas fisik. Kira-kira setengah jam gitu ya, jalan santai di area perkantoran ya, kalau bisa dilakukan silahkan dilakukan. Kemudian memanfaatkan waktu istirahat. Nah, manfaatkan waktu istirahat yang ada juga buat aktivitas fisik ya, itu sangat penting sekali dan ini bisa sih kita lakukan sebenarnya ya setelah kita sholat dan makan kita lakukan aktivitas fisik ya, mungkin jalan-jalan sekeliling kantor sekitar beberapa menit. Kemudian kita juga harus mengusahakan tetap bergerak aktif nih pada saat bekerja ya. Jadi kan mungkin teman-teman ada beberapa yang pekerjaannya itu duduk terus ya di depan laptop gitu. Nah, usahakan juga nih kita ada melakukan beberapa aktivitas jalan gitu ya. Mungkin dari bagian resepsionis ke dalam, balik lagi gitu. Nah, atau ke toilet itu sebenarnya sudah merupakan suatu aktivitas fisik ya yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kita nggak boleh tuh duduk terus di depan laptop terus ya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian ajak orang terdekat. Nah, ini biasanya supaya jadi lebih semangat gitu ya untuk aktivitas fisik ya kurang-kurangnya 30 menit ini. Nah, teman-teman bisa gitu ngajak teman, mungkin teman yang duduk sebelahnya, ayo kita jalan 15 menit ya atau 30 menit gitu. Kemudian kita nanti bisa lebih semangat gitu ya untuk aktivitasnya. Kemudian pilih olahraga yang disukai ya. Jadi olahraga yang disukai itu tentunya ini pilihan yang sangat individu banget gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan melihat aktivitas olahraga apa sih yang kira-kira cocok dengan kita, apa jalan lari, jalan santai, ya atau mungkin aktivitas lain gitu, berenang dan yang lain-lain. Nah, itu bisa ya, silahkan dipertimbangkan nih, kira-kira rekan-rekan semuanya mau pilih olahraga apa. Yang ringan, yang sedang, itu. Kemudian kita lanjut ya ke indikator yang ke-8, yaitu adalah terkait dengan cuci tangan. Nah, cuci tangan ini nggak pernah lepas ya dari yang namanya bersih dan sehat. Gitu. Pasti ada deh indikator cuci tangan. Nah, cuci tangan ini merupakan kegiatan ya yang memang sih harus kita lakukan sesering mungkin karena kita kan aktivitasnya itu pasti berinteraksi dengan lingkungan ya, dan mana lingkungan kita itu belum tentu bersih gitu ya. Kemudian juga kita tahu lingkungan kita ini banyak kuman, virus, bakteri, dan penyebab penyakit lain gitu yang bisa menginfeksi kita. Nah, karena itu cuci tangan ini sangat diperlukan untuk mencegah adanya transfer agen-agen biologis ya yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, di sini yang pertama
pada saat menyiapkan makanan dan minuman. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan nih, momen-momen kapan aja sih yang biasanya rentan banget kita tuh bisa mentransfer virus atau bakteri gitu dari suatu area ke ke aktivitas yang sedang kita lakukan gitu, ke tubuh kita gitu transfernya. Intinya sih sebenarnya kayak momen-momen kapan sih yang diperlukan untuk kita tuh mencuci tangan gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama itu pada saat kita menyiapkan makanan atau minuman. Ini wajib nih kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun ya. Nah, sebelum kita nyiapin makanan atau minuman dan sesudah kita menyiapkan juga kita sebaiknya mencuci tangan kembali. Kemudian pada saat sebelum dan setelah makan, nah ini kita juga wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian setelah buang air, ya, setelah buang air artinya ketika kita selesai dari toilet gitu ya, nah ini kita wajib juga nih untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian setelah menyentuh sampah, nah pada saat kita mungkin buang sampah atau menyentuh material-material yang kotor, nah ini bisa dipastikan dulu ya kita setelah kontak sama sampah itu kita cuci tangan gitu. Kemudian pada saat kita setelah batuk dan bersin, nah ini juga sering kali ya kita batuk ataupun bersin. Nah ini setelah batuk atau bersin ya silahkan kita melakukan cuci tangan ya menggunakan sabun. Kemudian sebelum dan sesudah merawat luka ya pada saat kita mungkin ada yang terluka gitu terkena pisau atau apa gitu ya. Nah itu pastikan dulu kita sebelum melakukan perawatan kita bersihkan dulu tangan kita. Nah setelahnya juga kita harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Kemudian setelah beraktivitas seperti misalkan mengetik gitu ya, kemudian menyentuh uang gitu dan juga agen-agen infeksius lainnya. Nah, di sini kalau untuk tim yang di klinik mungkin dari tim mutu sudah sering menyampaikan ya bahwa ada 5 momen untuk mencuci tangan. Teman-teman udah hafal ya mungkin yang di klinik untuk momen-momen mencuci tangan? Oke. Hafal, Bu. Hafal ya. Sudah diakreditasi, sudah hafal dong ya. Udah lulus nih, paripurna ya. Oke. Mungkin ada yang mau menjelaskan nih dari teman-teman yang di klinik untuk 5 momen mencuci tangan? Boleh perwakilan, mungkin dari yang di site juga silahkan mau interaksi nih di HIC meeting ini sama teman-teman yang lain. 5 momen untuk mencuci tangan di fasilitas kesehatan untuk tenaga medis. Boleh? 1 aja diinfoin ke teman-teman nih yang sudah setiap hari mungkin melihat menerapkan gitu ya. Siapa nih kira-kira? Atau aku yang Izin Mbak Ismi. Oh iya. Siapa nih? Dengan Siapa? Saya Arifin. Ya, Pak Arifin. Gimana, Pak? 5 momen, Pak. Pada saat kapan aja, Pak, kita wajib cuci tangan untuk tenaga medis, Pak? Iya, Bu Ismi, izin. Untuk 5 momen cuci tangan itu 1, sebelum tindakan aseptik. Maaf, sebelum kontak dengan pasien. Kemudian sebelum tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah terkena cairan tubuh pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien, Bu. Kalau nggak salah itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arifin. Betul ya, jadi untuk 5 momen tadi, itu adalah sebelum kontak dengan pasien, kemudian melakukan tindakan aseptik. Terus ketika petugas medis itu terkena cairan tubuh pasien, nah ini juga nih, karena itu salah satu sumber dari penularan penyakit juga ya, cairan tubuh, jadi kita harus betul-betul mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian kontak dengan pasien dan juga setelah kontak dengan lingkungan pasien. Oke, terima kasih Pak Arifin. Jadi itu ya teman-teman untuk indikator mencuci tangan.
sebetulnya intinya sih ketika kita merasa tangan kita terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya infeksius gitu ya, atau kotor gitu, nah itu wajib untuk kita mencuci tangan. Seperti itu. Lanjut ya ke indikator selanjutnya, yaitu adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, jadi salah satu indikator PHBS itu adalah kita sebagai individu tuh wajib juga nih menjaga agar makanan kita ini bergizi seimbang. Nah, bergizi seimbang itu seperti yang terlihat di gambar ya, ada makanan pokok, kemudian ada sayuran juga ya, dan ada buah-buahan serta lauk pauk. Nah, jangan sampai di piring kita itu hanya ada makanan pokok, kemudian protein aja, nah sayur-sayurannya enggak. Nah, ini harus dikurangi nih yang seperti ini. Jadi kita memang harus berusaha ya untuk bisa menyeimbangkan nih antara makanan pokok ya, misalkan seperti kentang, nasi gitu ya, jagung. Nah, itu diimbangi dengan konsumsi sayuran juga, dan ada buah-buahannya serta lauk pauk yang berprotein tinggi ini disarankan. Kemudian di sini juga disampaikan perbanyak makan sayuran dan buah-buah dan cukup buah-buahan. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi, dan biasakan juga untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, dan batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ya, jadi jangan terlalu manis terus gitu setiap hari, kemudian asin dan juga berlemak. Nah, ini harus dibatasi nih konsumsi yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Untuk menjaga ya agar tubuh kita tetap stabil dari makanan yang kita makan. Nah, jadi mungkin itu untuk yang indikator makanan bergizi seimbang. Nah, saya rekan-rekan juga sudah sering diedukasi ya oleh teman-teman HSE atau mungkin dari tim training juga gitu, sudah sering nih memberikan materi-materi edukasi terkait dengan gizi makanan kita tuh sebaiknya seperti apa. Itu udah beberapa kali sih saya rasa diberikan gitu ya oleh tim training ataupun tim HSE. Jadi mungkin nanti detail-detailnya terkait dengan menu seimbang gitu bisa dieksplor lagi dari materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan. Nah, ini juga berlaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ya. Jadi nanti rekan-rekan jika memang di area kerjanya itu sudah ditetapkan wajib menggunakan alat pelindung diri. Nah, itu harus didisiplinkan ya penggunaannya gitu. Nah, pastikan juga alat pelindung diri yang digunakan itu tepat, kemudian juga kondisinya baik ya. Kalau ada kerusakan tuh harus langsung dilaporkan gitu ya, agar diberikan penggantian. Kemudian juga kita juga harus merawat alat pelindung diri yang diberikan. Kemudian step-step cara penggunaannya juga harus diperhatikan sesuai instruksi kerja yang sudah diterbitkan oleh departemen ya, perusahaan gitu. Nah, dulu waktu masa COVID mungkin APD-nya sangat sangat terkenal sekali nih alat pelindung diri yang level 3 ya, penggunaan hazmat. Nah, mungkin untuk saat ini alat pelindung diri yang menggunakan hazmat ini hanya digunakan di penanganan penyakit-penyakit tertentu gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kembali SOP ataupun prosedur dalam suatu pekerjaan. Nah, itu ditetapkannya menggunakan alat pelindung diri apa ya. Oke, mungkin itu untuk indikator PHBS di tempat kerja yang bisa kami sampaikan dari Departemen HSE. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Basil, jika ada pertanyaan boleh dikoordinasi.